Mazmur 44 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. Oke, 2, 3. Dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Setiap kita memiliki yang namanya rahasia hati. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah punya rahasia dan sampai hari ini tidak ada satupun rahasia di antara kita. Setiap kita ini memiliki rahasia hati, saudaraku, dan itu hak kita. Kita boleh simpan rahasia itu, kita boleh curahkan sama Tuhan, kita boleh bagi sama seseorang yang kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menyelidiki hati kita. Seringkali kadang kita pun tidak mengerti hati kita sendiri. Siapa di sini pernah Anda mengalami Anda tidak mengerti hatimu sendiri? Angkat tangan. Yang dimau itu apa sih sebenarnya dari aku? Contohnya kita pingin kasih sayang, tapi setelah dikasih kasih sayang kita curiga. Terus tapi kalau disayang curiga, kalau nggak disayang marah-marah, ya. Kita kadang bingung maunya apa sih? Pernah enggak kita jengkel sama diri kita? Kenapa sih? Apa sih sebetulnya yang jiwa kita mau itu? Pernah mengalami? Itulah kita, saudaraku. Saya mau bicara hal yang masalah hati kita, ya. Seringkali kita tidak sadar bagaimana keadaan kita. Bagaimana sebetulnya ternyata sekalipun Anda dan saya pelayanan di tempat ini, Anda disebut sebagai gembala-gembala Rekom, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Anda melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya Anda tidak sadar bahwa sebetulnya kita sedang jauh dari Tuhan. Bisa loh kita tidak sadar seperti itu. Bisa kita tidak sadar bahwa ternyata saya ini sudah jatuh begitu dalam. Sekalipun saya sedang khotbah. Oleh karena itu masakan Tuhan tidak mengenal rahasia hati kita. Oleh karena itu saudara, yang pertama, mari hari ini saya mau ingatkan kepada diri saya dan kita semua. Mari kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku punya rahasia. Bisa bayangkan orang lain, saya percaya orang lain tidak bisa menerima 100% rahasia hati kita. Andai saya adalah pendekar sakti yang mengetahui semua peperangan kalian dan rahasia kalian, mungkin kita sudah nggak akan respect dengan orang lain. Silvi peperangan ya, oh iya saya bisa baca peperangannya dia. Monica saya bisa baca peperangannya dia, rahasia hatinya. Ya, padahal ini adalah peperangan Monica pribadi. Manusia tidak bisa menerima rahasia hati orang lain. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia menerima semua kejelekan hati kita. Menerima semua peperangan pikiran kita. Menerima seelek-eleknya kita, sedalam-dalamnya kita. Dan Tuhan sayang sama kita. Saudaraku, kita kadang lupa bahwa Alkitab ini sebetulnya ditulis adalah menjadi sebuah buku ajaib yang tidak pernah kuno. Tadi saya cerita sama anak kelas 5 ya, cerita-cerita Rekom gitu ya, sharing-sharing. Saya cerita bagaimana Alkitab itu dibentuk. Mereka bingung, loh kok siapa yang tulis Kejadian, siapa yang tulis Keluaran, terus kok bisa yang ngumpulin Alkitab siapa? Saya bilang, kemudian saya ceritakan Alkitab tuh ajaib loh. Oleh karena itu kita harus belajar baca Alkitab. Lalu salah satu anak dengan semangat, aku mau baca Alkitab gitu ya. Jadi ya cintai Alkitab saudaraku ya. Lalu saya tanya, saya putarkan video tentang hati Bapa. Seorang Bapa sayang sama anaknya ya. Lalu setelah itu saya bilang mengasihi Tuhan. Lalu salah seorang berkata, sayang enggak sama Tuhan? Sayang Miss, aku sayang sama Tuhan. Ya apa ya rasanya tuh sayang, pengen tak peluk katanya ya. Itulah hati seorang anak. Kita belajar mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah sangat mengasihi dan menerima kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita, perbuatan kita, pengorbanan kita, bahkan hati kita, saya percaya Tuhan tuh yang menghargai kita.
Sebagai para pemimpin, saya mungkin tidak bisa menghargai Anda. Saya tidak mengerti pergumulan Anda. Tuhan memperhitungkan semua. Saya tidak mungkin bisa kasih bunga sama Dian. Dian, thank you ya. Pengorbananmu dahsyat. Saya kasih air minum ya. Tuhan yang menghargai kita. Seringkali kita, saudaraku, menginginkan penghargaan itu dari teman-teman kita. Tapi saya percaya Tuhan tuh mengenal hati kita. Coba buka 2 Korintus 10 ayat 18. Ada ayat yang luar biasa sekali di dalam 2 Korintus. Coba kita buka pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang Nah, seringkali kita ini suka memuji diri sendiri, amin. Suaraku bagus. Aku jadi guru-guru, di sini ada miss dan mister. Cara ngajarku the best. Tetapi kebanggaan diri sendiri ini ternyata belum tentu benar. Itu akan membuat kita malah tidak tahan uji. Hati-hati memang ketika kita berhasil, ketika kita dalam keadaan yang baik, ketika kita merasa bahwa rekom kita sudah bertumbuh, kita merasa bahwa sudah cukup, kerohanianku sudah baik, aku selama ini setahun tidak ada masalah apapun yang berat, aku baik-baik saja. Itu hati-hati loh saudaraku. Ternyata ketika masa kita merasa seperti itu, seringkali saya alami bahwa sesungguhnya saya sedang mengalami masalah dengan Tuhan. Yaitu di mana saya mulai biasa-biasa saja. Sahabat di sini sepakat dengan saya bahwa di dalam masalah, di dalam air mata, engkau semakin dekat sama Tuhan. Angkat tangan. Setuju? Sepakat? Diberikan masalah, diberikan tantangan, itu berarti Tuhan mau kita semakin dekat sama Tuhan. Betul saya rasakan. Ketika saya merasa baik, saya merasa tidak ada apa-apa ya, tidak pernah nangis-nangis lagi ya, semuanya baik ya, rasanya menyenangkan. Tetapi saya tahu ketika saya mengalami patah hati, ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mulai bergumul, di situ saya betul-betul merasakan Tuhan dekat dengan saya. Jadi bersyukurlah firman Tuhan katakan, kalau engkau mengalami ujian, kalau engkau mengalami pencobaan, betullah kata firman itu, bersyukurlah. Karena itu membuktikan kemurnian imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang memuji diri sendiri belum tentu tahan uji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan, itu luar biasa. Itulah yang tahan uji. Siapa di sini engkau tidak pernah dipuji seumur hidupmu? Dipuji oleh seseorang yang kita kasihi. Itu luar biasa loh rasanya. Kalau dipuji oleh orang yang dekat, kalau dipuji oleh orang yang kita anggap orang yang pemimpin, itu rasanya senang. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan datang sama kita, datang sama saya, lalu Tuhan bilang, bagus. Terima kasih ya Ellen, kamu pelayanan di sekolah bagus. Senang loh. Terima kasih ya Happy, kamu berjuang dengan kelemahanmu. Indah sekali ya kalau Tuhan datang dan memuji kita. Dan kita membayangkan, dipuji Tuhan itu nanti di surga. Ketika nanti Tuhan kasih mahkota, oh mahkota ini Tuhan akan baru puji kita. Anda salah. Tuhan tidak memuji kita nanti di surga saja. Tapi saya percaya yang membuat kita sampai hari ini tetap kuat melayani Tuhan adalah dukungan dan pujian dari Tuhan. Tapi pujian dari manusia tidak, karena pujian manusia itu kebanyakan gombal, ya kan? Rayuan gombal. Tapi kalau Tuhan yang bilang sendiri sama kita, itu pujiannya begitu menguatkan kita. Amin. Saya percaya Tuhan ciptakan roh kita itu sempurna, indah, luar biasa. Tetapi bentuk dari kita ketika kita dilahirkan, ketika dalam kandungan, itu membentuk kita. Saudaraku,
Kalian tahu dipuji Tuhan itu luar biasa loh. Ayo mulai sekarang kita mulai mencari pujian Tuhan. Kalau namanya ujian, ya ujian, itu saya percaya kita tidak dikasih tahu dulu. Contoh, hari ini engkau disuruh milih, datang ke doa malam atau main game. Misalnya hal yang sederhana, misal, ternyata hari ini Tuhan sedang nguji kamu. Dan Tuhan bilang, misalnya sama Stephen, kalau kamu hari ini memilih untuk ikut berdoa daripada game, ini ujian, misalnya Tuhan tetapkan ini ujian, besok tak kasih jodoh. Amin. Amin ya, seneng banget ya ujiannya kalau gitu ya. Kalau dikasih tahu dulu, pasti Stephen dengan mudahnya membuang HP-nya. Untuk apa HP ini? Besok ketemu jodoh. Ya, semangat. Orang kalau dikasih tahu dulu apa yang akan kita dapat setelah kita ujian, kita akan dengan sangat mudah untuk memilih. Pernah enggak? Kalau kita sudah lama tidak merasakan ujian dari Tuhan, maka kita harus hati-hati loh saudaraku. Kita ini hati kita sebenarnya sudah biasa-biasa saja. Anda harus tahu bahwa Tuhan itu suka menguji kita, bukan tujuannya menghancurkan kita, tetapi melihat hati kita supaya Dia ingin meningkatkan kapasitas kita lagi. Tuhan uji, saya merasa ya, suatu saat saya merasa bahwa ini adalah ujian Tuhan, ini ujian Tuhan. Saya merasa bahwa waktu itu saya kepingin marah, saya kepingin berkata-kata gak baik, tapi seolah dalam roh saya tahu, ini ujian dari Tuhan. Roh Kudus selalu memberikan kisi-kisi sama kita. Tuhan Roh Kudus selalu memberikan kunci jawaban sama kita. Dan kita harus belajar sesuai dengan jawaban yang Tuhan inginkan. Ketika saya sudah mulai marah, kepingin mengatakan hal yang tidak baik, menahan hati itu sakit loh. Betul? Ini rasanya sudah udah jengkel, udah malas, sudah bete gitu ya. Tapi harus belajar menguasai diri itu sakit. Nah ketika kita berhasil menguasai diri kita berhasil tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek, saya percaya Tuhan memuji kita. Roh Kudus disenangkan dalam hati kita. Tetapi kadang kita nggak sadar. Kita merasa semua pekerjaan kita, usaha kita, pengorbanan kita, perjuangan kita itu sia-sia. Kita merasa kesetiaan kita melayani Tuhan di Rekom, di KTB, di gereja, ya, kesetiaan kita di dalam Tuhan, ke gereja dan sebagainya, itu tidak terlalu bernilai. Saudaraku, firman Tuhan bilang ibadah itu mengandung keuntungan yang kekal, mengandung keuntungan. Saya percaya ibadah kita tidak pernah sia-sia. Pelayanan kita, terutama hati kita ketika kita diuji Tuhan. Saudaraku, mari kita mengejar pujian Tuhan. Hati-hati kalau Anda berkata-kata. Mari kita belajar menepati nasar kita. Ayo, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku jawaban. Kenapa sih Tuhan tidak belum memberikan kita jawaban? Yang pertama, kita belum siap, kita enggak dewasa. Dulu sedikit-sedikit saya punya masalah hati, misteri hati, rahasia hati, saya sudah jengkel, saya merasakan benci sekali dengan diri saya. Saya selalu ingin lari. Tapi saya lihat ujian Tuhan tidak pernah gagal loh. Tuhan itu membawa kita semakin dewasa. Tuhan itu membawa kita tuh semakin kuat. Kesaksian orang lain tidak harus terjadi dalam hidupmu. Tidak harus semua kesaksian. Oleh karena itu saudaraku, mari kita melihat pada diri kita, apa yang Tuhan uji dalam hidup kita, mari kita menangkan. Kalau Anda belum memenangkannya, saya percaya Tuhan akan mengulang lagi ujian kita. Apa yang menghalangi doa kita lagi saudaraku? Ketidaktaatan. Hati-hati, kalau kalian merasa sering kalah dalam area-area tertentu, maka kalian butuh yang namanya dipuji sama Tuhan, dikuatkan, didorong, didukung sama Tuhan. Supaya kita tuh punya kepercayaan diri. Kasih salam dulu teman kanan kiri, percaya diri dalam Tuhan ya. Percaya diri ya. Kamu adalah pemenang, kita adalah pemenang. Kalau Anda disuruh Tuhan taat, belajar taat. Anda tidak akan tahu apa yang akan Anda peroleh kalau kita taat.
Ya, kemudian apa yang menghalangi kita mendapat jawaban? Tidak dewasa, mengingkari perjanjian. Contohnya tadi, Anda memiliki nasar, Anda memiliki perjanjian tertentu dengan Tuhan dan tidak melakukannya. Nah, saudaraku yang terakhir, ya. Saudaraku, kalau kita ditanya, kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan enggak? Seringkali gini, kalau Anda jalan-jalan ke Disneyland, ya, itu ada kerajaan, kastilnya, bagus sekali mungkin ya. Lalu kamu waktu masuk ke kerajaan itu, di area kerajaan itu, area bermain itu, Anda sudah bisa melihat patung-patungnya, Anda sudah melihat tamannya, Anda melihat air mancurnya. Perasaanmu bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia ya? Itulah yang namanya hadirat atau suasana dari kerajaan itu, tapi bukan kerajaan itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam taman itu sudah senang. Lihat, wih bagus ya. Nah seringkali kita dengan Tuhan, kita ini mengalami perjumpaan itu dengan patungnya, burung pipitnya ya, patung Cinderellanya, patung bukan di kerajaannya. Padahal di kerajaannya itu ada putri yang sesungguhnya, yang sedang aksi di sana. Tapi kita sudah senang lihat itu namanya hadirat atau nuansa. Seringkali kita menyebut perjumpaan dengan Tuhan, ya itulah perjumpaan. Tuhan itu begitu besar, Tuhan itu begitu luar biasa. Cahayanya saja itu kita sudah senang loh. Merasakan kehadiran Tuhan dari jauh, itu sudah rasanya sudah kerasa. Rasanya ya opo gitu loh. Kemudian kalau merasakan cahaya kemuliaannya di dalam roh kita, itu sudah bahagia. Dan kita merasa itu sudah perjumpaan. Itu belum perjumpaan sesungguhnya. Mereka hidupnya total, pikirannya berubah, hidupnya berubah, fokusnya berubah, apinya berubah. Dan mereka menjadi orang yang radikal mencintai Tuhan. Dan mereka merelakan segala-galanya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar merenungkan, belajar mendengar isi hati-Mu Tuhan. Bapa, kami mau belajar tentang hati-Mu malam hari ini. Kami mau belajar setia sampai akhir. Kami mau belajar mengasihi Engkau dan percaya kepadamu. Hidup kami adalah di tangan-Mu, kisah kami di tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau penulis hidup kami. Kami melayani Engkau dengan rela. Kami melayani Engkau dengan sukacita. Kami melayani Engkau bukan dengan tuntutan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Dan betapa kami rindu Bapa untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Bapa mendengar Engkau memuji kami secara pribadi Tuhan. Bapa, kami mau belajar untuk mau dikasihi oleh-Mu. Kami belajar untuk mau dipuji oleh-Mu. Tuhan Yesus, bawa kami dekat ke kerajaan-Mu dan di dalam situ ada Engkau Tuhan. Bukan sekedar kami menikmati nuansa, suasana, taman, suasana cahaya-Mu yang indah Tuhan, hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat untuk melihat Engkau, roh kami, melihat Engkau muka dengan Engkau. Melihat Tuhan bagaimana Engkau sangat mencintai kami, merasakan dekapan-Mu Tuhan, merasakan penghiburan-Mu, merasakan dukungan-Mu. Mungkin Engkau tidak banyak bicara, tapi Engkau memegang tangan kami dan membisikkan lembut di telinga kami. Engkau berkata kepada kami, tetap berjuang. Engkau berkata kepada kami, aku mengasihi-Mu. Engkau berkata kepada kami, terus melangkah, jangan takut. Penghiburan, kekuatan, dukungan-Mu sangat berarti buat kami Tuhan. Kami tidak mungkin bisa jalani hidup kami tanpa Engkau.
Betapa kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Betapa roh kami merindukan Engkau. Kami mohon ampun, kami minta maaf Tuhan Yesus buat semua kesalahan kami, buat semua dosa-dosa kami, buat semua prasangka kami, buat semua Tuhan kesombongan kami. Sembuhkan kami, sembuhkan hati kami, dan kami mau serahkan hidup kami, kisah kami ke dalam tangan-Mu. Percayakah saudara, Tuhan sanggup menulis kehidupanmu di telapak tangannya dengan sempurna. Kalau engkau ada di dalam rencana Tuhan, jangan takut. Tuhan akan buat kisahmu dikenang di dalam kekekalan. Mungkin kisahmu tidak terlihat di dunia, mungkin kisahmu tidak mendapat pujian dari banyak orang, tapi yang penting kita mendapat pujian dari sorga. Yang penting kisah hidupmu dituliskan di dalam buku kehidupan, dan itu kekal. Itu kekal. Sudahkah kau berikan hidupmu sama Tuhan? Sudahkah engkau meminta Yesus? Kita minta Yesus sehari-hari terus menerus berkata, Tuhan pimpin langkahku, pimpin langkahku. Aku mau kerja Tuhan, pimpin langkahku. Tuhan, aku mau doakan pasangan, pimpin aku. Tulis kisah cintaku, tulis Tuhan, di tempat mana, di area apa aku bisa memuliakan Engkau. Dalam buku pahlawan Tuhan akan tertulis namamu, akan tertulis nama saya. Dengan seluruh kisah suka duka dan perjuanganmu, Tuhan menghargainya. Tuhan sangat menghargainya. Kami tidak bisa memberikan kalian apapun untuk menghargai kalian. Tapi hari ini mari coba kita dengar suara Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan. Adakah Engkau memuji aku Tuhan? Adakah Engkau memuji aku? Bolehkah aku mendengarkan pujian-Mu? Bolehkah aku mendengarkan pujian-Mu sekali lagi malam ini? Itu sungguh melegakan hatiku. Itu sungguh menguatkan aku. Itu sungguh menjadi dukungan terbesar dalam hidupku. Bukan pasangan, bukan sahabat, bukan orang tua, bukan pemimpin, bukan ibu ayah rohani kami, tapi Kau Tuhan. Kau dukungan terbesar dalam hidupku. Engkau kekuatan terbesar di dalam hidupku. Engkau penghiburan dan sukacita terbesar di dalam hidupku. Bapak, kami semua punya kisah masa lalu ketika kami dikandung dalam ibu kami Tuhan Yesus. Kami tahu orang tua kami tidak sempurna, ayah ibu kami tidak sempurna. Tuhan, kami sangat mengasihi mereka. Kami sangat mengasihi mereka. Kami bersyukur memiliki mereka. Kami bersyukur Tuhan melewati semua pembentukan, melewati semua proses-Mu. Dan apa yang bahkan tidak kami sadari Tuhan itu terbentuk di dalam diri kami. Kami mau mengampuni mereka. Mereka tidak bersalah Tuhan. Kami dikandung, diperanakkan dalam dosa, kata Daud. Tuhan, yes, itu benar. Kami memiliki dosa. Tuhan, mari munculkan manusia roh kami Tuhan. Dan tundukkan manusia daging kami. Kami seperti punya dua sisi dalam hidup kami. Kami punya dua sisi Tuhan. Roh kami begitu rindu mencintai-Mu. Roh kami begitu rindu mengasihi-Mu. Roh kami begitu rindu Tuhan. Tetapi daging kami, jiwa kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami mau belajar taklukkan itu selalu di bawah kaki Kristus. Mari kita renungkan kembali perjalanan kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut setiap kita. Saya tidak bisa membayangkan kerinduan hati Tuhan untuk gereja ini begitu besar. Kerinduan Tuhan untuk jemaat di tempat ini, dikatakan bahwa Tuhan terpesona dengan gereja ini.
Saya sering berkata, kok bisa? Kok bisa Tuhan? Kenapa Engkau terpesona pada kami? Kami ini orang-orang yang lemah loh Tuhan. Kami ini orang-orang yang bukan orang yang hebat. Kami bukan orang yang bisa melakukan sesuatu yang besar buat Engkau. Beranikah Engkau mempercayai ini? Mungkin di hadapan saudara-saudaramu Engkau orang yang tidak berguna. Mungkin di hadapan orang lain kita berkata, Tuhan, aku gak bisa. Tapi saya percaya pujian dari Tuhan akan menjadi kekuatanmu. Engkau akan menjadi orang yang tahan uji. Selama teman-temanmu mungkin mereka kelihatannya sudah rohani, kelihatannya bagus, kelihatannya hidupnya diberkati. Tapi orang yang tidak dipuji Tuhan, mereka tidak akan tahan uji. Tapi Tuhan suka dengan orang-orang yang setia dan rendah hati. Siapa di sini kau rindu dipuji Tuhan? Berdoa malam ini. Berdoa. Bisikan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kau akan memakai gereja ini Tuhan Yesus. Kau akan memakai jemaat-jemaat yang lemah seperti kami. Kau akan memakai guru-guru Tuhan di sekolah kami. Kami percaya Kau akan kumpulkan pasukanmu. Kau akan memakai Tuhan adik-adik mentor kami Tuhan di Riko masing-masing. Yesus, mereka akan jadi pahlawanmu. Mungkin kami dan mereka, banyak teman-teman menganggap mereka bukan orang baik. Tapi di matamu semua orang begitu berharga Tuhan. Semua begitu bisa untuk menjadi pahlawanmu. Kami lemah, kami serahkan di dalam tanganmu hidup kami. Kisah cinta kami Tuhan, kerinduan hati kami yang paling dalam. Kesukaran kami, pergumulan kami akan keuangan, pergumulan kami akan masa depan. Pakai kami